Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang ilustrasi program pemerintah yaitu swasembada pangan dengan menggunakan AI. Nah sebenarnya ini juga berhubungan dengan berita-berita yang sekarang lagi ngehits ya, yaitu bahwa Indonesia sekarang sudah bisa swasembada pangan. Nah ini juga salah satu bentuk apresiasi gue terhadap Menteri Pertanian yang sekarang yaitu Pak Amran Sulaiman yang bekerja keras untuk bisa bikin Indonesia ya meskipun belum seluruh pangannya itu swasembada, tapi at least satu kritikal komoditas yang paling penting di Indonesia yaitu beras itu udah bisa swasembada. Artinya cadangan beras kita itu sudah bisa ngasih makan sekitar 270 juta orang yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini gue akan breakdown sebenarnya program yang dia buat tuh apa sih dan kira-kira implikasinya ke pertanian tuh apa sih? Kenapa sih itu bisa tiba-tiba jadi Indonesia setelah bertahun-tahun merdeka kok bisa gitu kan sekarang swasembada beras gitu kan, meskipun belum swasembada pangan ya, kok bisa swasembada beras gitu. Nah, oke, so daripada penasaran yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya di sini. Nah, jadi di sini gue udah siapin materinya yaitu swasembada pangan. Nah, ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI, di mana kursus ini isinya adalah bagaimana cara kita bisa ngegenerate gambar dengan menggunakan AI dan utilizing AI secara penuh. Di sini isinya ada 7.500 text prompt, ada 300 gaya seni, dan ada 3.600 contoh gambar. Luar biasa lengkap gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih jauh tentang AI, ya belilah kursus gua. Ini linknya nanti ada di deskripsi di bawah, ya tinggal kalau tertarik bisa beli di sana. Oke, so yuk langsung aja masuk ke dalam materinya lagi. Jadi di sini ada swasembada pangan ya. Nah, kurang lebih swasembada pangan ini ada penjelasannya. Swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara atau wilayah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Dalam keadaan swasembada pangan, produksi pangan domestik mampu mencukupi konsumsi seluruh penduduk baik dalam jumlah maupun kualitas gitu ya. Jadi buat satu komoditas aja misalnya kayak beras itu bisa swasembada, itu luar biasa Indonesia gitu kan. Artinya apa? Artinya Indonesia itu sudah bisa mencukupi 270 juta orang yang mau makan gitu. Orang Indonesia kan biasanya kan makannya apaan sih? Kan makannya nasi. Nasi dari beras. Artinya orang Indonesia ini udah bisa mencukupi 270 juta jiwa yang ada di Indonesia makan nasi tanpa harus impor. Itu kan keren banget ya. Dan ini menurut gua hanya satu aja dan masih banyak lagi kan. Banyak hal lagi atau komoditas-komoditas lain lagi juga yang yang kita bisa swasembada karena Indonesia ini kan negara tropis. Banyak banget gitu kan komoditas-komoditas yang bisa ditanam di Indonesia dan kita sebenarnya bisa swasembada, tinggal gimana cara kita memanage aja gitu kan pertanian kita sehingga kita bisa semuanya swasembada. Jadi swasembada pangan full tanpa ada impor sama sekali gitu. Nah, ini ya. Terus di sini ada penjelasan lagi, mungkin gue skip aja, ini sebenarnya brief aja hampir sama tentang swasembada pangan. Nah, oke, mungkin gue baca dulu infografis ya. Di sini Indonesia raih penghargaan swasembada beras. Indonesia mendapat penghargaan dari Pusat Penelitian Beras Dunia, International Rice Research Institute atau IRRI atau IRI. Nah, ini penghargaan diberikan karena Indonesia selama 3 tahun mampu mencapai swasembada beras secara berturut-turut gitu ya. Jadi Indonesia bisa mencapai swasembada beras 3 tahun, dan di Indonesia sekarang ini pertumbuhan produksi beras itu luar biasa, beras sampai kita ekspor ke luar negeri gitu ya. Nah, ini salah satu infografisnya dan itu beneran ya. Kenapa? Karena ini International Rice Research Institute ini organisasi beneran yang nggak bohongan gitu. Jadi kita benar-benar sekarang swasembada beras gitu. Hebat gitu Indonesia. Nah, habis itu berikutnya adalah di sini ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya swasembada pangan gitu ya. Yang pertama ada peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemberdayaan petani lokal. Jadi swasembada pangan itu tidak bisa dilakukan hanya seorang diri dari misal Menteri Pertanian doang. Jadi ada banyak stakeholder lainnya, misalnya kayak petani lah, orang yang distributor segala macam. Itu semua info sehingga bisa jadilah ketahanan pangan, yaitu kita bisa jadi swasembada pangan. Yang pertama ini komoditas baru beras doang ya gitu. Nah, oke, gue masuk langsung ke dalam gaya seninya ya. Jadi
terkadang kan kalau kita mau melakukan diseminasi informasi atau pengen bikin informasi itu tersebar sama orang lain, kalau cuman via teks doang itu terkadang kan masih kayak orang nggak ngerti dan nggak paham gitu. Tapi kalau kita bikin dalam bentuk suatu gambar, orang akan biasanya lebih paham dan lebih cepat nangkapnya gitu. Makanya gue bikin bentuk infografis, bentuk gambar-gambar begini dengan menggunakan AI, dan gue kasih promptnya, tujuannya supaya orang-orang bisa replicate apa yang gue lakukan, dan juga bisa orang-orang tuh nggak cuma nyinyir doang bro, tapi kita juga bisa ngelihat bahwa ada loh suatu effort yang dilakukan sama pemerintah untuk supaya kita bisa jadi swasembada pangan, swasembada pangan, dan sekarang udah swasembada beras gitu. Dan ini ada beberapa juga loh aksi-aksi atau kegiatan pemerintah yang dilakukan. Jadi nggak nyinyir terus gitu, tapi kita mengkritik dan juga kita mengapresiasi sesuai fakta yang ada gitu ya. Nah, oke, di sini jadi gaya seni yang pertama adalah deregulasi perizinan pertanian. Jadi yang pertama adalah, nah ini deregulasi perizinan pertanian, ini ada beritanya Mentan Mentan Amran bongkar regulasi rumit, distribusi pupuk kini lebih cepat dan tepat sasaran. Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu ngebongkar regulasi ribet gitu kan. Jadi ada 200 regulasi yang mengikat soal pupuk. Nah, dengan si Mentan ini itu Pak Amran itu bikin supaya nggak jadi 200, jadi cuma 3 step doang, dan akhirnya petani bisa dapat pupuk. Itu kan keren banget ya yang dilakukan sama Pak Amran ini. Jadi motong regulasi yang luar biasa. Nah, dari setiap regulasi yang dipotong itu kan banyak banget tuh stakeholdernya, mafianya tuh banyak banget. Nih orang emang kayaknya jago, nyalinya gede gitu. Jadi dia berani potong itu semua sehingga cuma jadi 3. Terus abis itu akhirnya jadinya ya udah kayak begini kan. Jadi kita bisa punya regulasi yang cepat, dan si petani juga bisa melakukan action yang cepat karena regulasi dari pemerintahnya juga cepat gitu. Jadi yang pertama aksi yang dilakukan sama Pak Amran adalah deregulasi perizinan pertanian. Nah, dari sini itu kita bisa ngegenerate gambar pakai AI, the promptnya kayak gini, streamlining the agricultural licensing process in Indonesia by reducing complex bureaucracy and allowing farmer and agribusiness to obtain permits more quickly and efficiently. Jadi di sini ada farmer atau petani, di sini ada Menteri Pertanian, dan di sini ada teksnya segala macam yang bisa kita ganti-ganti sendiri. Nah, di sini juga bisa ya teksnya nanti kita bisa ganti-ganti sendiri. Terus di sini ada bentuknya yaitu izin usaha. Jadi dengan memberikan ini ke AI, kalau gue pakainya suara ChatGPT, terus nanti kita bisa generate gambar yang kurang lebih bentuknya kayak gini, ilustratif, yang isinya ada tampilannya kayak begini lah, kayak gitu. Nah, terus di sini dari prompt ini sebenarnya kita bisa ganti-ganti lain-lain juga. Ini ada beberapa variabel-variabel juga yang kita bisa ganti. Kayak misalnya agricultural licensing, birokrasi segala macam, farmer, permits-nya bisa kita ganti segala macam, tinggal disesuaikan aja dari prompt template ini dan variabelnya yang ada di sini. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan sama atau program yang dilakukan sama Pak Mentan ini adalah pemberantasan mafia pangan. Jadi yang pertama adalah ini berita sebelumnya, yaitu Barreskrim Polri selidiki temuan minyak kita tak sesuai takaran gitu. Jadi kita udah beli minyak gitu, harganya misal 20.000 atau gua nggak tahu harga minyak ya. Jadi beli 20.000, ternyata harusnya dapat misal 100 ml, kita dapatnya cuma 80 ml, nggak sesuai takaran gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buka-bukaan di DPR, Mentan beras oplosan rugikan konsumen 99 triliun. Gila. Jadi kita beli beli minyak goreng misalnya 20.000, terus beli beras misalnya 50.000 segala macam ya. Dan itu kita dapatnya cuman parsial doang gitu kan, nggak sesuai mutunya, nggak sesuai takarannya gitu. Jadi Indonesia nih, konsumen atau rakyat di Indonesia itu bener-bener dirugikan karena adanya mafia pangan ini gitu. Nah, Pak Mentan itu kemudian ngeberantas ini semua dan semuanya dibuka di publik gitu kan, sehingga publik tahu oh ternyata di Indonesia ini banyak banget mafia pangannya, mafianya, koruptornya tuh banyak banget gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi itu hal berani juga yang dilakukan sama Pak Mentan untuk memberantas mafia pangan. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya adalah karena di sini sebenarnya Polri Barreskrim ya, tapi gua kan pakai bahasa Inggris dan gua tidak specify special task force-nya Special Task Force-nya ini siapa gitu kan. Gua nggak bilang Barreskrim Polri gitu kan. Gua cuma bilang Special Task Force. Makanya dia bentuknya kayak gini. Tulisannya Task Force. Di sini price fixing and food smuggling segala macam. Jadi bentuk tampilannya gambarnya kayak gini. Di sini ada bentuk komunitas kayak beras segala macam, yang kemudian di sini juga ada
anggota-anggota task force-nya di sini. Nah, sebenarnya ini bisa diganti, nanti tinggal ganti aja special task force-nya jadi Polri atau Bareskrim Polri kayak gitu-gitu, nanti disesuaiin lah di sini. Nah, kalau mau generate gambar kayak gini, template-nya kayak gini, lalu kemudian di sini ada variabel-variabelnya juga ya, dari sisi food, mafia grupnya siapa, illegal activities, price manipulation dan seterusnya, food smuggling. Ya gitulah, nanti bisa diganti-ganti sendiri dari sini template ini, dan sini ada variabelnya. Nah, habis itu berikutnya, nah ini juga ya, pengembangan lahan pertanian. Jadi kalau dari sisi birokrasi segala macam itu udah beres semua, terus juga nggak ada pihak-pihak yang mengganggu gitu kan, kayak misalnya mafia segala macam. Itu semua udah diberantas semua. Lalu kemudian proses berikutnya adalah pengembangan lahan pertanian gitu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan produksi pertanian. Nah ini ya, ada penjelasan lagi. Kemarau mengancam, Mentan Amran perintahkan maksimalkan irigasi dan pompanisasi. Nah kalau irigasi ya mungkin common ya. Jadi ada saluran irigasi segala macam. Tapi kan kalau lagi kemarau panjang kan irigasi bermasalah gitu kan. Nah terus Mentan ini bikin inisiatif baru namanya pompanisasi, dipompa air deket situ, sungai segala macam dipompa untuk bisa produksi beras bisa terus berjalan meskipun ada kemarau panjang kayak gitu ya. Nah kayak gitu sih. Jadi ini juga pas gua denger beritanya tentang Pak Amran ini, pompanisasi ini sebenarnya nggak boleh dilakukan di ruang hukum, itu tidak boleh dilakukan gitu. Tapi Pak Amran ini berani lagi gitu kan untuk pokoknya babat gitu, pokoknya petani harus produksi, meningkatkan produksinya, dia berani. Terus habis itu dia pompa itu sungai terus masukin ke dalam produksi sawah sehingga sawahnya bisa produktivitasnya luar biasa meningkat gitu. Ini juga salah satu inovasi yang dilakukan sama Pak Amran Sulaiman, itu pengembangan lahan pertanian ini ya. Nah habis itu jadi ini tampilannya gambarnya kayak begini, jadi dipompa airnya dimasukin ke dalam sawah-sawah sehingga sawahnya bisa produktif lagi. Nah untuk bisa ngegenerate gambar yang kurang lebih kayak begini, itu template-nya kayak gini ya. A group of farmer working on the fertile land in Indonesia using a modern farming tool like tractors and irrigation system. The land is being transferred from unproductive soil to high yielding soil through the use of advanced agricultural technology. Ya kayak gitulah kurang lebih. Template-nya kayak gini. Jadi pompanisasi dan irigasi gini. Nah, ini template-nya. Terus habis ini ada juga di sini ada beberapa variabel-variabelnya, nanti kemudian dari template ini bisa diganti-ganti sendiri lah ya. Nih kelihatan. Oke. Nah, habis itu berikutnya nih ada juga ya komoditasnya mau apa, rice, nasi, beras, corn, jagung atau vegetables atau sayur-sayuran gitu ya. Nah, kayak gitu. Habis itu berikutnya adalah peningkatan produksi padi gitu. Jadi kan kalau sekarang itu kan di Indonesia kita tahu kalau farmer gitu, petani itu biasanya kan productivity rasionya dari sawah itu kan nggak terlalu tinggi. Jadi harus butuh banyak pelatihan dan pelatihan dan mentoring gitu kepada petani sehingga petani ini bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Nah, di sini ada penjelasan lagi, Mentan genjot peningkatan produksi padi jagung, wujudkan swasembada gitu kan. Di sini ada penjelasannya. Jadi dia biasanya Pak Mentan itu datang ke daerah-daerah untuk ngasih juga pelatihan-pelatihan gratis gitu, ke pendampingan, pelatihan dan mentoring kepada para petani sehingga petani itu bisa lebih produktif gitu, ngurusin sawah-sawahnya mereka, ngurusin pertanian-pertaniannya mereka gitu. Nah, untuk bisa ngebikin gambar yang kurang lebih kayak begini, kita bisa masukin promptnya kayak gini. A group of farmer in the rice field participate in an intensive training sessions on the use of superior seeds gitu, ya, superior seed. Jadi seeds itu bibit unggul, and the latest agricultural techniques ya, agricultural technique lah kayak gitu, advance yang terbaru gitu. Nah ini kurang lebih ya, kalau misalnya gambarnya kayak gini, ini prompt-nya, ini prompt template-nya, di sini ada variabel-variabelnya juga yang kemudian bisa diganti-gantiin sendiri gitu ya. Nah habis itu berikutnya di sini juga yang menarik, yang dilakukan sama Pak Mentan adalah penggunaan teknologi pertanian yang canggih gitu ya. Jadi ini ada penjelasannya juga di sini, ada beritanya Pak Mentan Amran gunakan drone dan teknologi canggih untuk kebutuhan pertanian agro Indonesia gitu ya. Dari kebetulan gue juga kuliahnya juga di salah satu kampus negeri yang berhubungan dengan pertanian. Jadi gue sedikit-sedikitnya tahu lah tentang teknologi-teknologi yang model-modelnya kayak begini gitu, kayak penggunaan drone, otomatisasi kayak gitu kan, terus pengukuran sistem humus tanah tuh pakai gimana, gue pengguna bioteknologi dan segala macam itu tuh
gue tahu lah sedikit-sedikit gitu. Nah ini luar biasa gitu kan, belum pernah ada gitu kan seorang menteri yang benar-benar kebijakannya tuh teknokratis kayak gitu. Jadi benar-benar menggunakan teknologi untuk bisa memberikan suatu solusi yang bagus gitu. Nah jadi ini luar biasa bagus. Nah ilustrasinya tuh tampilannya kayak gini ya. Jadi ada drone terbang-terbang, ada anak-anak muda yang kerjain drone-drone-nya segala macam kayak gini gitu kan. Jadi terus ini juga semua di prosesnya itu secara teknologi. Nah ini gambarnya, terus di sini ada template-nya juga. Modern Indonesian farm scene with the farmers using technology such as drone and soil sensor to monitor crop growth and soil conditions. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Jadi ya kurang lebih anak-anak muda inilah yang ngukur-ngukur segala macam dan ngeliat-ngeliat. Terus abis itu mereka nerbangin drone. Ya ini prompt template-nya. Terus di sini juga ada beberapa variabel-variabelnya kemudian bisa diganti-ganti sendiri. Habis itu berikutnya juga ada namanya bantuan alat dan mesin pertanian, namanya Alsintan gitu ya. Alat dan mesin pertanian gitu dari Menteri Pertanian biasanya ngasih tuh traktor lah, apalah semualah itu dikasihin semua ke petani sehingga petani juga kalau ngerjain sawah-sawahnya mereka tuh jadi enak, jadi lebih cepat gitu kan. Ya gimana nggak mau naik gitu kan produksinya karena bantuannya luar biasa kan, gila-gilaan kan semuanya, sampai traktornya semua dikasih ya menang banyak gitu kan petani gitu untuk bisa meningkatkan produksi pertaniannya. Nah di sini ada penjelasannya, petani Aceh besar dapat bantuan Alsintan untuk memaksimalkan sektor pertanian gitu kan. Jadi alat dan mesin pertanian atau pokoknya dari Kementan gitu kan, Kementerian Pertanian gitu Pak Amran. Nah ini kalau misalnya ini gambarnya yang menunjukkan bahwa para petani yang dikasih traktor sama Menteri Pertanian di sini. Nah kalau mau gambar kayak begini, ini ada template-nya. A scene of Indonesian farmer receiving agricultural tools and machinery Alsintan such as tractor, harvesting machines, and post-harvest processing machines. Nah ini ya. Jadi ini apa nih? Machinery, terus habis itu ada traktor, ada harvesting machine nih, harvesting machine, ada post harvesting machine. Nah ini juga kali ya. Ya kayak gitulah, gue nggak terlalu paham soal mesin-mesin pertanian gini. Jadi tampilannya kayak gini. Ini prompt template-nya ini. Lah kalau misalnya mau diganti-ganti variabel-variabelnya juga bisa. Di sini ada farmers, ada agricultural tools, ada locations-nya mau di mana, ada rural field, ada rice field Indonesia atau kebun jagung, terserah lah mau diganti-ganti sendiri bisa. Nah, habis itu di sini ya ini template dan variabelnya. Habis itu berikutnya pas gue cari-cari lagi ternyata Menteri Pertanian Pak Amran juga nge-push untuk bisa peningkatan kesejahteraan petani melalui asuransi dan subsidi. Ada banyak banget subsidi yang dilakukan sama Pak Amran kepada petani supaya petani ini hidupnya pada sejahtera gitu ya. Nah, salah satunya adalah di sini ya. Mentan asuransi pertanian lindungi petani gagal panen gitu kan. Jadi Pak Menteri Amran itu dorong petani untuk bisa pakai asuransi dan terus ngasih subsidi gitu ya. Nah ini namanya asuransi usaha tani padi AUTP. Gua nggak tahu apaan ini. Ini gua baru hasil research gua, tapi ini sepertinya salah satu bentuk asuransi yang cukup bagus sih. Jadi kalau misalnya petani gagal panen mereka nggak pusing gitu karena mereka punya asuransi di situ gitu ya. Ya kurang lebih inilah. Terus habis itu ini ya tampilannya, jadi ada para salesman asuransi yang ngejelasin tentang asuransi pertanian gitu, manfaat asuransinya, asuransi pertanian, resiko cuaca ekstrim dan segala macam. Itu terus dikasih selebaran, brosur segala macam supaya para petani itu mau ikut asuransi pertanian. Nah, habis itu berikutnya kalau mau generate gambar yang kayak begini, kita bisa pakai template kayak gini. A scene in rural Indonesia village where farmers, mostly middle-aged men and women, are receiving training on agricultural insurance gitu ya. Training on agricultural insurance. Jadi kelihatan nih. Jadi mereka semua ibu-ibu dan bapak-bapak ini sedang melakukan training training asuransi pertanian gitulah ya. Susah banget gue ngetranslate-nya. Ya gitulah. Nah, ini template-nya dan ini variabelnya ada banyak ya, ada rural village, terus ada farmersnya bisa diganti middle aged man atau mau yang farmer segala macam terserah lah. Ini bisa diganti-ganti sendiri. Ini prompt template-nya, ini variabelnya gitu ya. Nah, habis itu berikutnya, nah ini ya, jadi kurang lebih apa yang dilakukan Pak Mentan tuh cukup berani dan juga cukup menghasilkan banyak perubahan ya, dari mulai dari regulasi, pemberantasan mafia, ini juga pengembangan lahan pertanian, ini juga gerakan-gerakan yang cukup berani dari Pak Mentan. Tapi akhirnya adalah ya ini kelihatan ya, Indonesia raih penghargaan swasembada beras gitu. Jumlah produksi beras kita tuh paling tinggi gitu selama kita merdeka.
Jadi ada 4 juta ton gitu yang sekarang ada di Bulog, dari hasil research atau dari hasil berita-berita yang gue dapat gitu. Nah terus habis itu sampai sini aja kah yang bisa kita lakukan di Indonesia gitu ya. Oke. Nah dengan AI sebenarnya sekarang itu kita bisa jauh lebih ilustratif lagi. Ini gue buat lagi ilustrasi yang ini ya. Dengan menggunakan AI sekarang itu semuanya bisa diotomasi bro. Kalau di sini kan penggunaan teknologi dan pertanian itu kan masih ada campur tangan manusia ya. Ya drone-nya masih segala macam, drone-nya masih digerakin atau dikontrol sama manusia, terus juga manusianya masih kontrol dan masih ngelihat bentuk soilnya ini apa, humus tanahnya masih bagus apa enggak dan segala macamnya. Nanti ke depan itu mungkin kalau misalnya udah ada robot segala macam ya udah petaninya cuma nge-mapping aja nih sawah gua di sini bla bla bla, ya udah nanti robot yang akan bergerak, terus juga apa drone yang akan bergerak untuk bisa kasih pupuk lah. Kalau misalnya ada hama segala macam itu nanti drone yang tembak-tembakin lah segala macam. Jadi kalau apa lahannya luar biasa luas gitu ratusan hektar gitu itu bisa semuanya dikontrol dari satu orang doang gitu ya. Nah jadi kurang lebih ini sesuatu hal yang ilustrasi lagi yang gua buat untuk bisa kita berimajinasi ke depan tuh oh pertanian tuh bakalan kayak begini, tampilannya kayak gini ya. Jadi ini apa ini mungkin sedikit agak jauh ya tapi ini bisa apa kemungkinan bisa terjadi karena sekarang aja tuh traktor udah bisa automated, jadi kita tinggal pencet tombol atau pencet apa namanya bikin automation, nanti traktornya bisa bergerak sendiri. Di Cina itu drone juga udah bergerak semua sendiri gitu kan. Nah segala macam gitu, jadi robot-robot sekarang kompetisi di Cina udah banyak. Jadi ini bukan lagi hal yang kayak lu berpikir terlalu jauh gitu, terlalu science fiction, itu nggak mungkin terjadi. Coba aja sekarang lo buka gitu kan berita-berita di Cina, semua robot itu semua udah bisa berjalan sendiri gitu. Artinya otomatisasi gitu kan, itu semua AI segala macam udah mulai bergerak ke banyak industri termasuk pertanian juga gitu. Jadi ini tampilannya kayak beginilah ilustrasinya ke depannya gitu. Nah terus habis itu dari sini kalau kita mau ngejelaskan gambar yang kurang lebih begini, itu kita bisa masukin promnya kayak gini. A futuristic farming scene in Indonesia featuring number of advanced robot working seamlessly on a large crop type farm. The robots are equipped with the state-of-the-art technology type system, autonomous planting, ya kan, autonomous planting, watering and harvesting crop gitu ya. Jadi mungkin apa yang kita lihat sekarang mungkin robotnya kayak begini ya. Tapi yang gue bayangkan adalah robotnya tuh bentuknya nggak kayak manusia gini. Robotnya bentuknya kayak traktor yang akan berjalan sendiri ngurusin itu semua gitu kan. Nah jadi itu yang sekarang kejadian di Cina atau di negara-negara maju itu semuanya tuh sekarang bentuknya gitu, automations gitu ya. Jadi kurang lebih tampilannya kayak begini, ini promnya, template-nya, dan di sini ada variabel-variabelnya juga ya. Rice, corn, sugarcane dan segala macam, machine learning, computer vision dan segala macam. Nah inilah ya, ini template dan variabelnya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampein di video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga. Jadi ini juga apa namanya cara gue untuk bisa mengapresiasi balik lagi ya Pak Mentan, terima kasih gitu untuk bisa bikin Indonesia tuh jadi swasembada beras gitu kan. Itu nggak gampang karena ada juga ya tadi tindakan-tindakan dia yang berani. Tapi ya berterima kasih sehingga akhirnya kita bisa sekarang swasembada beras gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada website gue juga, dagunsundoro.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.